Halo Sis dan Bro, saya Sigit Widodo, Wasekjen Partai Solidaritas Indonesia. Sis dan Bro, beberapa hari lalu kita dikejutkan sebuah berita yang menyebutkan bahwa Kementerian Kominfo telah membekukan sementara 683 domain.id karena disusupi oleh iklan judi. Sekilas, ini memang seperti berita biasa. Sesuai SOP, Kominfo akan memblokir nama domain non-Indonesia seperti .com, .net, .shop, dan lainnya, atau membekukan sementara domain Indonesia alias .id jika kedapatan melanggar hukum, termasuk jika menampilkan iklan judi yang dilarang oleh hukum di Indonesia. Namun, jika kita lihat detailnya, informasi ini sangat mengejutkan. Dari 683 nama domain yang dibekukan, 461 adalah domain GoID dan 222 sisanya domain ACID. Domain GoID adalah domain lembaga negara dan instansi pemerintah dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten kota. Dan ACID adalah domain perguruan tinggi. Kita akan lebih terkejut lagi kalau kita melihat berapa jumlah nama domain GoID yang terdaftar. Saya ambil data dari pengelola nama domain Internet Indonesia atau PANDI, bahwa domain GoID terdaftar saat dilakukan pembekuan itu hanya berjumlah 3.359 nama domain. Artinya, 13% domain pemerintah dan lembaga negara harus dibekukan karena tidak memenuhi standar keamanan dan bisa disusupi iklan judi. Waduh, ini kan 1 dari 9 situs internet pemerintah. Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, sahabat saya, Mas Semi Pangerapan, menyebut penyusupan ini disebabkan kurangnya pemahaman akan keamanan siber, selain karena banyaknya situs yang tidak aktif lagi. Saya sangat menghargai kejujuran beliau pada kasus ini. Selain itu, tindakan yang diterapkan juga sudah benar, dan memang sudah sekitar 10 tahun menjadi prosedur standar Kominfo dan PANDI. Masalahnya, artinya sebelum ratusan nama domain itu dibekukan, jika ada 9 situs pemerintah, 1 diantaranya tidak aman. Ini keterlaluan sis dan bro. Soalnya situs dengan domain GoID seharusnya memiliki tingkat keamanan dan kepercayaan yang paling tinggi. Kalau situs GoID bisa dengan mudah disusupi iklan yang melanggar hukum, bisa saja situs-situs pemerintah itu disusupi untuk penipuan atau digunakan untuk mencuri data pribadi kita. Dengan segala hormat pada sahabat saya Mas Semi, menurut saya Kominfo kecolongan. Apalagi kendali pendaftaran domain GoID ada di Kominfo, meskipun sistemnya tetap menginduk ke PANDI sebagai registry domain.id. Seharusnya Kominfo bisa langsung mensosialisasikan soal keamanan siber saat ada instansi pemerintah atau lembaga negara yang mendaftarkan nama domain GoID. Bahkan, Kominfo bisa saja membuat aturan bahwa instansi atau lembaga negara yang tidak memiliki kemampuan menangani keamanan informasi dengan benar tidak boleh mendaftarkan nama domain atau nama domainnya dihapus saja. Apalagi kalau diketahui situsnya tidak aktif. Langsung hapus saja nama domainnya. Standar tata kelola pada situs-situs pemerintah harus ditegakkan sehingga tidak terjadi lagi penelantaran nama domain GoID yang berpotensi menimbulkan insiden keamanan. Lagi pula, zaman now tidak susah kok mengamankan situs internet. Sewa saja hosting dengan managed service. Keamanan akan ditangani oleh penyedia hosting dan saat tidak aktif, hostingnya otomatis akan dimatikan sehingga tidak bisa diretas. Oke, jangan main-main dengan keamanan informasi deh. Apalagi ini situs pemerintah Indonesia yang tentunya harus aman dan terpercaya. Saya Sigit Widodo, salam solidaritas.